Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianti Rusni. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai limiting factor for extra high voltage dan ultra high voltage transmission. Limiting factor for extra high and ultra high voltage transmission. Dalam sebuah sistem transmisi tentu tidak lepas dari yang namanya konduktor, karena konduktor berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Ketika sebuah konduktor dialiri oleh tegangan ekstra tinggi, maka akan muncul sebuah medan yang jauh lebih besar dari kekuatan media di sekitarnya, yang akan memunculkan sebuah fenomena yang kita ketahui dengan namanya corona. Topik materi yang akan saya bahas kali ini ada extra high voltage, ultra high voltage, dan yang ketiga ada corona. Extra high voltage, di mana extra high voltage ini berada pada kisaran 300 sampai 765 kV. Tegangan ekstra tinggi high extra voltage atau HEV adalah tegangan yang berkisar di antara 150 sampai 750 kV. Jenis kabel yang digunakan pun harus mampu digunakan pada tegangan di atas 150 sampai 750 kV. Permasalahan yang mendasari dari pembangunan ini adalah konstruksi tiang atau towernya yang harus tinggi dan besar dan memerlukan tapak tanah yang luas. Kemudian memerlukan juga isolator yang banyak, sehingga pembangunan ini membutuhkan biaya yang besar. Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 sampai 500 km. Keuntungannya yang pertama, kapasitas penanganan daya saluran meningkat seiring dengan peningkatan tegangan transmisi. Yang kedua, total biaya jalur per miliwatt per kilometer itu kurang. Dan yang ketiga, pengoperasian sistem EHV itu sederhana, andal, dan dapat dioperasi dengan mudah. Kerugiannya adalah membutuhkan lahan yang besar. Kedua, ketinggian menara dan insulasi meningkat dengan meningkatnya tegangan transmisi. Yang ketiga adalah saluran tegangan tinggi menghasilkan efek elektrostatik yang merugikan manusia dan hewan. Yang kedua adalah ultra high voltage, di mana dia mampu untuk menghantarkan tegangan 765 kV ke atas. Ultra high voltage, transmisi energi listrik dari pembangkit listrik tenaga besar, hidro, dan pembangkit listrik lainnya ke daerah pusat beban yang jauh akan menghadapi masalah transportasi jarak jauh. Untuk mencapai transmisi daya tinggi jarak jauh tekanan ultra tinggi atau teknologi transmisi UHV diperlukan dalam proses transmisi DC atau AC yang dapat digunakan. Tegangan ini melebihi 765 kV, disebut sebagai ultra high voltage. Ini banyak digunakan dalam transmisi berkapasitas jarak jauh, jaringan sistem tenaga kabel bola jarak jauh, atau transmisi daya kabel bawah tanah perkotaan besar, jaringan distribusi cahaya HVDC, dan sebagainya telah mencapai hasil yang baik secara bertahap diadaptasi di berbagai bidang. UHV ini digunakan di Cina. Keuntungannya yang pertama, penyesuaian cepat dan operasi yang andal. Ikhtisar teknologi transmisi AC tegangan ultra tinggi, distribusi tegangan di sepanjang saluran transmisi HVDC itu stabil, tidak ada arus kapasitansi, dan tidak diperlukan kompensasi reaktansi paralel dan rangkaian AC.
pada beban ringan atau beban kosong akan sering muncul tegangan terminal lebih tinggi dari fenomena tegangan terminal pertama. Hal ini dikarenakan dampak pengisian daya. Teknologi transmisi ini dapat dengan cepat menyesuaikan daya aktif melalui konverter SCR, sehingga aliran daya berubah, dapat memastikan output yang stabil, juga dapat mencapai peredaman kejut dan penekanan osilasi subsinkron jika terjadi kecelakaan. Ketika saluran AC maupun DC bekerja secara paralel, daya aktif dapat ditingkat sebentar untuk mengurangi kecepatan rotor generator dan meningkatkan keandalan sistem. Kedua, tidak adanya arus kapasitansi. Distribusi tegangan di sepanjang jalur transmisi UHV itu stabil, tidak ada arus kapasitansi dan tidak diperlukan kompensasi reaktansi paralel dan rangkaian AC pada beban ringan atau beban kosong. Ketiga, ada perubahan tegangan yang mudah. Konversi tegangan AC dicapai melalui transformator dan lebih mudah daripada arus arah. Daya AC dapat berubah tegangan rendah melalui trafo booster, dinaikkan ke tegangan yang lebih tinggi untuk transmisi jarak jauh. Selanjutnya itu adalah biaya yang murah. Ketika kapasitas besar diangkut dalam jarak jauh, semakin besar kapasitasnya, semakin rendah harga kapasitas unit konveyor. Ini karena gardu AC dan satu daya AC relatif terhadap DC yang lebih nyaman untuk diganti. Selanjutnya ada kekurangannya atau kerugiannya. Yang pertama adalah kehilangan daya tinggi. Rugi daya pada rangkaian ini tidak hanya bercermin dalam impedansi, tapi juga dibandingkan dengan rangkaian DC. Rugi daya dari efek kapasitansi tidak boleh diremehkan, karena fluktuasi tegangan rugi daya dari rangkaian AC adalah sekitar 1,5 kali dari rangkaian DC ketika luas penampang kabel sama dengan daya aktif pembawanya. Kedua, tidak cocok untuk transmisi di bawah air. Ini memungkinkan tegangan operasi sekitar 3 kali lebih tinggi dari AC ketika bahan isolasi dan bahan saluran kabel sama. Itu dikarenakan akan menghilangkan impedansi dan ada kehilangan induktansi elektromagnetik, dan juga penuaan dari peralatan itu akan lebih mudah atau lebih cepat. Selanjutnya, berdampak pada lingkungan. Arus tiang pertanahan yang mengalir ke dalam bumi dapat menyebabkan perubahan struktur tanah dan pencemaran tanah, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup beberapa hewan kecil seperti cacing tanah. Corona adalah permasalahan dari sebagian yang terjadi di permukaan konduktor di saluran transmisi ketika tekanan dieelektrik, yaitu intensitas medan listrik atau gradien tegangan permukaan dari konduktor melebihi tegangan tembus di sekitar udara. Faktor-faktor dari terjadinya corona. Yang pertama adalah kondisi atmosfer. Kerusakan dielektrik udara berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Oleh karena itu, pada hari yang penuh badai, karena aliran udara yang terus-menerus, jumlah ion di sekitar konduktor jauh lebih banyak dari biasanya, dan oleh karena itu, kemungkinan besar terjadinya pelepasan listrik di saluran transmisi pada hari seperti itu. Dibandingkan dengan hari yang cuaca yang cukup panas, cuaca cerah, sistem harus dirancang dengan pertimbangan situasi ekstrim tersebut. Kemudian ada kondisi konduktor. Fenomena khusus ini sangat tergantung pada konduktor dan kondisi fisiknya.
ini memiliki hubungan proporsionalitas terbalik dengan diameter konduktor, yaitu dengan bertambahnya diameter, efek corona pada sistem tenaga berkurang secara signifikan. Juga adanya kotoran atau kekerasan konduktor mengurangi tegangan tembus kritis, membuat konduktor lebih rentan terhadap corona. Oleh karena itu, sebagian besar kota dan kawasan industri memiliki polusi tinggi. Faktor ini cukup penting untuk melawan efek buruk dari corona. Yang ketiga adalah jarak antar konduktor. Seperti yang telah disebutkan, agar corona terjadi dalam jarak antara garis secara efektif harus jauh lebih besar dibandingkan dengan diameternya. Tetapi, jika panjangnya bertambah melampaui batas tertentu, tekanan dielektrik pada udara juga berkurang dan akibatnya efek corona berkurang juga. Jika jarak dibuat terlalu besar, maka corona untuk wilayah saluran transmisi itu mungkin tidak terjadi sama sekali. Yang keempat, mengurangi debit corona. Pelepasan corona selalu mengakibatkan hilangnya daya. Energi hilang dalam bentuk cahaya, suara, panas, dan reaksi kimia. Meskipun kerugian ini secara individual kecil, seiring waktu mereka akan menambah hingga kehilangan daya yang signifikan dalam jaringan tegangan tinggi. Efek corona. Yang pertama adalah rugi daya. Yang kedua ada besi, yang ketiga ada ozon, yang keempat ada pijar ungu, dan yang kelima adalah kerusakan pengisolasian. Cara mengatasi dari efek corona. Yang pertama dengan membuat bandal atau disatukannya penghantar dalam satu ruangan terisolasi. Semakin banyak bundel yang dibuat, semakin meminimalisir corona yang akan terjadi. Kedua, menghilangkan komponen-komponen yang runcing. Yang ketiga, membersihkan komponen pada sistem transmisi tenaga listrik seperti switchgear and transformer. Yang keempat adalah pemasangan anti kondensasi untuk mengontrol ruang panel agar kelembaban tetap terjaga. Sekian paparan materi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.